pira-pira perkara kang dirahmati Allah. Ittaqi wedya sapa sira al maharima ing pira-pira perkara kang den haramake Allah. Takun mongko ana sapa sira badan nasi iku ahli ibadahe manusia. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu ingin jadi seorang hamba yang paling bagus ibadahnya, itu jauhilah perkara-perkara yang haram. Kenapa kok gitu? Kalau orang itu menjauhi perkara-perkara yang haram, otomatis catatan amal kejelekannya itu sedikit. Kalau catatan amal kejelekannya sedikit, meskipun dia ibadahnya cuma sedikit, tidak banyak, insya Allah bisa masuk ke surga. Insya Allah dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan yang baik, justru berbuat yang haram-haram, catatan amal kita kan menjadi jelek. Maka bagaimana mau dicintai sama Allah? Orang itu kalau bermaksiat, ikut Al-Quran kan akan dikasih satu titik hitam, namanya roya. Kalau titik hitamnya itu semakin banyak, sehingga membuat hatinya menjadi gelap, menjadi hitam, itu akan menyebabkan malas ibadah, menyebabkan orang itu tidak gampang menerima petunjuk, nasihat. Berbuat maksiat pun dianggap perkara yang biasa. Jadi kalau kamu ingin jadi orang ahli ibadah paling dicintai sama Allah SWT, yaitu jauhilah perkara-perkara yang diharapkan sama Allah SWT. Ibadahnya tidak banyak, tidak apa-apa. Ibadahnya sedikit, tidak masalah. Wardo lan rela sapa sira, lan rela atau ridho sapa sira bima kelan perkara sama kang bagi sapa Allah raka kang sira takun mongko ana sapa sira agnan nasi iku wis sugih menungso. Agnan nasi iku wis sugih menungso. Kemudian pesan kedua, kalau kamu itu ridho, rela dengan apa yang diberikan Allah kepada kalian, maka kalian itu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kemarin kan sudah angkat. Misalnya seluruh dunia itu berpasang-pasangan. Ada yang mati, ada yang hidup, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang tertawa, ada orang yang menangis. Tapi kalau ada orang kaya, pasangannya bukan miskin, tapi orang yang berkecukupan. Jadi orang itu dalam pandangan agama Islam, betul kalau kita lihat dari sisi tasawuf, kita lihat dari segi bukan syariat ya, dari segi tasawuf tadi, itu tidak ada namanya orang miskin. Orang kalau sudah ngaji tasawuf, kemudian sudah rela dengan pemberian Allah SWT, meskipun tidak kaya, meskipun pas-pasan, dia menjadi orang yang paling kaya menurut Allah SWT. Kenapa kok semacam itu? Orang yang kaya itu sudah tidak butuh apa lagi. Orang kaya itu tidak ingin apa-apa. Kalau Anda masih ingin ini, ingin itu, ingin ini, berarti Anda belum kaya. Meskipun rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya melimpah, tapi kalau masih ingin terus, itu berarti Anda tidak kaya. Gitu. Karena itu ada cerita, saya lupa di buku apa ya, ada cerita semacam ini. Ada orang kerja keras terus mulai muda sampai tua, kemudian ketika sudah tua ditanya, ya kamu itu senang tidak jadi orang kaya? Wah, gimana ya, saya tidak bisa menikmati. Saya kerja terkejar terus dikejar deadline, dikejar utang macam-macam, akhirnya tidak bisa menikmati kekayaannya. Padahal mobilnya banyak, rumahnya banyak. Ketika sudah tua pun padahal sudah penyakitan. Beda dengan orang-orang yang qanaah gitu dengan apa yang diberikan Allah SWT, maka meskipun tidak kaya, meskipun
dia itu bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Ini ada cerita juga, ada orang yang pertama kali jualan sawit di emperan, ya, hidupnya masih bahagia, kontrak toko gula, utangnya banyak, di rumah itu uring-uringan terus. Sekarang saya suruh pilih Anda, pilih yang mana? Pilih yang kaya, uring-uringan di rumah, atau yang biasa-biasa tapi di rumah nyantai, karena bisa bion-bion sama keluarga. Pilih mana Mas Gatra? Ada pilih mana? Pilih Kalau saya santai. sih pilih, kalau saya pilih kaya tapi nyantai. Oh, Pasti Anda Pak. pilihan kaya. Kenapa Pilih. Anda pilih pas-pasan dan nyantai? Pilih aja kaya tapi nyantai. Dan salah satu sebab orang tidak bisa nyantai itu karena utang bank. Nah, biasanya orang kalau utang bank dikejar-kejar, repot. Saya punya teman ini utangnya banyak di bank itu. Ketika masih enak-enak tiduran, saya datang ke rumahnya. Orangnya langsung bangun, aduh, saya pikir pernah diutang. Padahal temannya yang datang. Oh, gitu. Orang yang punya banyak utang di bank itu hanya pikirannya itu nggak bisa tenang. Karena itu saya katakan bahwasanya kalau Anda ridho dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, meskipun cuma sedikit, insya Allah itu apa namanya akan menjadi orang yang kaya. Apalagi kaya itu ikut kanjeng Nabi itu sebetulnya definisinya itu tidak banyak. Orang kalau punya makanan pokok untuk dia dan keluarganya selama 3 hari lebih dari 3 hari, itu kaya. Nah, jadi kalau saya misalkan habis jualan kemudian punya uang banyak untuk keluarga bisa lebih dari seminggu, saya kaya. Ikut kanjeng Nabi. Jangan ikut pemerintah. Pemerintah itu kan kaya ada batasannya. Kita ikut kanjeng Nabi. Kaya semacam itu. Kenapa? Karena kalau orang itu selalu memikirkan kekayaan, harta, itu tidak akan pernah puas. Ikut penelitian Bung Chandra. Anda pernah dengar Bung Chandra? Motivator keuangan, motivator bisnis, mengatakan dulu ada penelitian 20 miliarder dari seluruh dunia. Kemudian mereka orang-orang top, orang-orang kaya. Tapi ketika 10 tahun berikutnya, hidup mereka mengenaskan. Ada yang bunuh diri, ada yang penjara, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengejarnya bukan apa namanya kenikmatan, bukan mengejar ridho Allah, tapi yang dikejar adalah harta. Kalau dikejar harta ya gitu semakin tidak akan ada habisnya. Oh, tidak percaya? Misalkan Anda apa namanya dikasih gaji 1 bulan 5 juta. Mungkin ya pertama masih sepeda motor, tapi coba ditingkatkan menjadi 20 juta. Wah, langsung pengen mobil macam-macam, akhirnya terus gajinya tidak pas. Tidak pas. Karena itu orang Indonesia kan senangnya kan nyicil, kredit. Kredit, beli mobil, kredit, beli sepeda motor, kredit. Padahal ikut ahli keuangan itu sebetulnya salah. Salahnya kenapa? Anda beli mobil, beli sepeda motor misalkan harga asli 19 juta. Anda kredit 3 tahun. Bisa-bisa menjadi 30 juta lebih. Ketika Anda jual, paling laku berapa? Di atas 10 juta. Pak. Sudah rugi 20 juta. Kalau Anda bisa bayar, disita. Anda rugi. Karena itu, apa namanya, kalau itu sebagian ahli, gaya itu berbanding dengan usaha. Ya, toh? Kalau Anda merasa usaha Anda kok susah, berarti Anda banyak gaya. Kalau Anda, ya itu kan gitu, orang kalau banyak gaya kan susah. Gajinya berapapun tidak pas. Ya, toh? Tapi kalau orangnya tidak banyak gaya, oh otomatis usahanya tidak terlalu banyak. Ya, toh? Nggak percaya? Coba Anda misalkan mau mendorong tembok, sekuat tenaga Anda tidak akan bisa. Pakai gaya apapun tidak akan bisa. Karena temboknya itu berdiri kukuh. Beda kalau Anda mendorong bola, Anda dorong sedikit sudah jalan. Kenapa? Oh, orang banyak gaya gitu. Orang yang nggak banyak gaya itu hidupnya seperti bola, enak, nyantai. Utang, ya kira-kira ya bisa bayar. Itu loh. Kalau nggak banyak gaya semacam itu, karena itu saya nggak tertarik. Ada orang punya mobil, punya apa. Saya juga ingin, tapi nggak tertarik beli. Kenapa? Saya nggak banyak gaya. Ya toh, yang penting punya sepeda
motor dipakai jualan untuk ngaji, untuk kemana-mana sama istri anak, sudah cukup. Yang banyak gaya kadang utang-utang, kredit tidak lunas, disita kan kasihan. Itu kalau banyak. Karena itu Allah mengatakan, wardo bima qasamallahu laka takun adnan nas. Kamu itu relalah ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kalian, maka kalian tuh akan menjadi orang yang kaya. Contohnya apa? Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu meskipun kekayaannya itu luar biasa, ikut penelitian Nasrullah, kan dasarnya itu kekayaan Umar bin Khattab itu kalau dihitung-hitung itu sekitar saat itu sekitar 70 atau 100 triliun. Tapi beliau kemana-mana pakainya apa? Pakainya baju yang bertambah. Tidak suka. Rahasia orang-orang zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, kenapa kok punya banyak sawah, punya banyak tanah, banyak rumah? Mereka tidak banyak gaya. Tidak banyak gaya. Kalau sekarang ada HP terbaru, wah harus update nih. Nah, HP-nya bisa 10 juta, bisa 15 juta, dijual tinggal berapa juta. Ya, kalau saya itu HP-nya kalau tidak rusak ya tidak ganti. Nah, kemarin aja saya beli HP ponakan saya yang Redmi 5 ya. Isi sampingnya dia saya dapat istri saya dapat yang baru itu tadi tidak baru lah second tapi lumayan. Nah, tapi ya enjoy saja. Kenapa? HP itu gunanya untuk berkomunikasi, untuk bisnis. Selama masih bisa digunakan kan tidak perlu yang mahal-mahal. Dan saya tidak tertarik untuk yang mahal-mahal. Yang tertarik untuk kitab, nggak punya bis kan? Kalau beli kitab mahal-mahal nggak punya. Soalnya apa? Soalnya baca di buku, di kitab itu beda dengan baca di HP. Nah, HP itu nggak enak, bacanya itu susah, kecil-kecil, di scroll, kadang lari sendiri. Nah, kalau kitab kan enak, kita baca, sampai ditaruh, gitu kan. Misalkan apa namanya, ingin tidur tinggal ditaruh di atas kepala, kan bisa di atas muka, kan bisa jadi tutup. HP ya nggak bisa. Kita teruskan. Wa ahsin lan gawe bagus sapa sira ila jarika marang tanggamu takun mongko ana sapa sira mukminan iku wong kang sempurna imane. Takun iku ana sapa sira mukminan iku wong kang sempurna iman. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau Anda itu punya tetangga, harus berbuat baik kepada tetangga kalian. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu." Barang siapa yang mengakukan sama Allah dan Rasulnya harus memuliakan tetangga. Loh, terus bagaimana kok tetangganya rese, Pak? Oh, kan ada loh. Tetangga itu ada yang rese. Ada yang apa namanya? Kita tidak salah apa-apa dirasani. Ya toh? Kita punya sesuatu yang baru dirasani. Kita bertengkar sama istri pun dirasani. Nah, jadi kalau hidup di kota itu repotnya gempet-gempet itu tetangga bisa dengar. Maka biasa tetangga rese. Kalau Anda punya tetangga rese, kata para ulama, sabar. Jangan dibales. Jangan dibales. Sabar. Kalau Anda sudah berbuat baik masih rese, sabar. Itu namanya Anda adalah berbuat ihsan. Dulu kan setelah tak terangkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu apa? Adil itu kita membalas sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka misalkan nyakiti kita balas, tidak apa-apa. Itu namanya adil. Ya, tapi yang paling bagus adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu ketika tetangga kita berbuat jelek, berbuat jahat, kita justru berbuat baik kepada mereka. Itu namanya ihsan. Itu tingkatan iman di atas tingkatan di atas adil semacam itu. Bagaimana Pak kalau saya sudah tak sabar-sabarin tambah jengkel kan? Ya tinggal pergi saja, ngopi. Tinggal ngopi apa dulu kemana hiburan. Kadang-kadang kalau ada tetangga saya yang iri atau apa, justru ajak jalan-jalan kita. Oh biar sekalian iri. Orang iri kan akhirnya kemudian jadi kurus, banyak pikiran. Anda lihat tetangga-tetangga ada yang iri, gampang iri itu dia kurus-kurus biasanya.
Kalau gemuk-gemuk itu biasanya tidak banyak pikiran. Jadi seandainya kita tidak bisa berbuat baik, ya diam. Jangan sampai nyakiti tetangga. Tetangga risif ya. Contohnya apa? Contohnya dulu ada seorang ulama namanya Al Hasan Al Basri. Dulu dia pernah ngontrak. Di atasnya itu orang Yahudi. Ketika sudah 20 tahun, orang Yahudi itu kebetulan itu ingin datang ke rumahnya, ke kontrakannya Al Hasan Al Basri. Totok. Ketika dia masuk ke rumah itu, dia lihat, loh, Pak Hasan di pojokan kok bocor itu kenapa ya? Oh, itu dari atas. Orangnya mikir-mikir, atas itu kontrakan saya. Oh, berarti bocornya dari kamar mandi saya. Iya. Nah, sudah berapa lama, Pak? Oh, baru berapa? Baru 20 tahun. Kenapa nggak ngomong? Ya, saya nggak mau lah. Bikin tetangga susah gitu. Jadi selama 20 tahun Al-Hasan Basri itu ngasih baskom atau wadah tetesan air dari kamar mandinya itu dibiarkan. Dia tidak pernah protes sama tetangga. Oh, itu Al-Hasan Basri. Coba Anda misalkan, Anda rumahnya kemudian dikotori sama tetangganya atau apa, mas langsung marah-marah bapak ya itu tidak sesuai dengan para ulama zaman. Gitu, Mas. Contoh lagi, siapa ya? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dulu punya tetangga. Tetangganya itu suka mabuk. Ketika mabuk itu dia suka tidak jelas. Suatu saat ketika tetangga yang mabuk itu sakit, tidak ada tetangga kanan kiri yang jenguk itu tidak ada. Yang jenguk satu-satunya adalah Imam Abu Hanifah. Ketika dia jenguk, dia membawakan buah-buahan atau apa. Ditanya, wah Imam Abu Hanifah, kok Anda menjenguk sendiri? Anda, ini kan. Oh, saya itu kangen sama cerita kamu, sama jenguk kamu. Biasanya kan kamu kalau sehat kok mau jerit-jerit. Ini tak kasih ini dari sehat. Akhirnya orangnya nangis. Nangisnya kenapa? Tetangga yang harusnya terganggu tambah kangen sama jenguk-jenguknya. Jadi kayaknya insya Allah. Itulah salah satu cara dakwah yang sekarang digunakan oleh orang-orang NU sendiri. Dakwahnya itu merangkul, bukan memukul. Banyak cerita semacam itu. Cerita lagi, kalau kita mau cerita banyak. Contoh dulu ada namanya Habib Ali bin Yahya. Orangnya ganteng seperti bule. Rambutnya itu bule. Dia sering diundang pengajian kemana-mana. Nah, waktu di mobil, biasanya tidak pakai serban, tidak pakai sajadah apa ya, rontos macam orang-orang biasa cuma bawa sopir. Nah, ketika di tengah jalan, ada wanita seksi, manggil-manggil, Pak, sama ikut Pak. Namanya pelacur, namanya genggek kalau saja PSK. Bener kamu mau ikut saya? Kata Habib, dan dia tidak tahu. Dipikir itu orang bule banyak duitnya. Akhirnya kemudian kalau kamu mau ikut ya sini masuk. Nah, ketika sudah masuk ke dalam mobil, dia wanita itu baru lihat bahwasanya dia itu ada serban, ada kopiah dan sebagainya. Wah, ini. Dia minta turun, Pak, saya turun aja Pak. Oh, gimana? Kata mau ikut saya sampai malam. Temani sampai malam, ikut saya. Harus ikut saya, tidak boleh tidak. Akhirnya diajak ke tempat pengajian. Ketika sampai di tempat pengajian, ibu itu turun dulu, ngomong sama ibu-ibu, tolong saya pinjam jilbabnya, kudungnya, ini ibunya lupa tidak bawa kudung. Akhirnya kemudian diambilkan kudung, dipakai sama pelacur itu. Itu. Ketika pelacur itu turun dari mobil, ibu-ibu itu rebutan tanaman Yuni tangannya pelacur tadi. Dikira bunyai. Hanya kemudian dia ikut pada kiai tadi, Habib Yahya Ali bin Yahya tadi. Kemudian Habibnya tuh ceramah. Setelah selesai, pulanglah dia sama pelacur tadi. Kemudian pelacur itu ditanya, gimana perasaan kamu? Perasaan wanita itu dia menangis. Saya ini kok bukan orang baik kok diciumi orang banyak semacam itu, dianggapnya dan lain sebagainya. Itulah, meskipun mereka tidak tahu kamu itu pelacur, tapi kalau kamu berserta dengan orang yang baik, ya insya Allah nanti mereka pun berpandang baik kepada kamu. Akhirnya pelacurnya sadar, insaf, akhirnya dia tidak melacur. Ini kejadian nyata. Kalau nyata kan semacam tetangga saya juga. Jadi tetangga saya itu ada namanya Budi Kentir. Kenapa dia katakan Budi Kentir? Itu orangnya agak sedang.
Pernah itu bapak saudaranya itu pergi ke Jogja, dia tidak diajak. Ternyata kemudian dia gimana? Gandul di mobilnya di belakang ceklang sampai di beberapa kota itu. Baru ketahuan, itu kok nekat ikut. Tapi biasanya dia itu senang ikut pengajian. Suatu saat ada pengajian siapa ya, kalau tidak salah Gus Dur atau apa, di mana? Di Rubang sana. Nah, ketika dia datang ke sana, dilalah bebarengan sama kiainya. Ya, Budi ini kebetulan saya itu pakai sorban. Nah, pakai sorban, pakai sajadah semacam mengikutnya Habib atau siapa. Dan jelalah datangnya bareng sama Gus Dur atau siapa lain. Kemudian sama orang-orang akhirnya yang tidak tahu, ketika Gus Dur lewat, disalami, dia pun disalami, diciumi tangannya. Padahal ini orang penting. Nah, inilah pengaruh teman tuh penting sekali. Jadi kita kembali, berbuat baiklah kepada tetangga kamu akan jadi orang yang sempurna imannya. Wahabba lan senengo sapa sira linasi marang menungso ma ing perkara tuhibbu kang seneng sapa sira linafsika marang awak dhewe sira takun musliman mongko ana sapa sira musliman iku Bentar Mas ya, ada tamu. Apa biji mawon kalau kok mau? Iya, dia makan lagi. Untuk enggak dan hasilnya Anda kelamaan. Nah, rezeki kan tidak akan kemana. Kalau bilang rezeki saya bisa. Antar berkat. Apa Mas? Dapat berkat. Ya, mudah-mudahan. Wabaran seneng sira linnasi marang manungsa. Ma ing perkara tuhibbu kang seneng sapa sira linafsika marang dhewe sira. Takun mongko ana sapa sira musliman iku wong muslim kang sempurna, wong Islam kang sempurna. Jadi kalau kita mau, ini prinsip bermasyarakat, prinsip bergaul. Kalau kamu ini ingin dicintai orang lain, maka berbuatlah sesuatu yang sama seperti Anda berbuat pada diri Anda sendiri. Itu kalau ikut para ahli psikologi itu namanya aturan emas. Aturan emas itu artinya misalkan kita dikasih sesuatu, balas dengan dikasih sesuatu. Ketika orang berbuat baik pada kita, balas dengan berbuat baik. Itu namanya aturan emas. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba bi akhihi ma yuhibbu bi nafsihi. Seseorang itu tidak akan sempurna imannya sampai dia itu bisa mencintai saudaranya sesama agama Islam seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ini kalau pada zaman sahabat dipraktekkan. Contohnya ketika Rasulullah itu hijrah, sebelum beliau hijrah sudah pesan sama orang-orang di Madinah. Nanti ada saudara-saudara kamu yang hijrah ke sana, tolong nanti dibagi. Jadi kalau Anda punya harta misalkan 100 juta, 50 untuk Anda, 50 untuk saudara Anda yang di Mekah. Istrinya 4, bagi 2. Nah, Anda 2, dia 2. Itu sudah dipraktekkan. Zaman sekarang, sulit mencari orang yang semacam itu, sulit. Nah, itu kan. Kenapa kok sulit? Karena ya sekarang itu kan ajarannya kan sudah untuk diri sendiri. Kalau bisa ya diri sendiri, yang lain itu nanti saja. Padahal ini tidak sesuai dengan prinsip agama Islam. Dalam usul fikih diterangkan bahwasanya mendahulukan orang lain itu lebih baik, tapi kecuali dalam masalah ibadah. Contohnya gimana? Misalkan kalau Anda
beli makanan. Ternyata yang antri di belakang Anda orang tua. Ya orang tua didahulukan. Itu contohnya mendahulukan orang lain semata. Atau misalkan Anda mau mandi di kamar mandi umum atau ingin kebelet pipis. Ternyata di belakang Anda sudah ada orang yang kebelet banget. Dia dahulu Anda. Tapi kalau masalah ibadah tidak boleh. Tidak boleh kemana? Misalkan Anda sholat jamaah. Kemudian Anda berjalan monggo ada depan sama belakang. Itu tidak utama. Jadi mendahulukan orang lain selain dalam masalah ibadah itu dianjurkan. Tapi kalau masalah ibadah tidak dianjurkan.